Anda masih bersama kami. Pemirsa, sepekan terakhir sudah 2 kali ratusan warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau terlibat bentrok dengan petugas gabungan TNI Polri. Bentrokan ini terjadi akibat warga menolak penggusuran yang dilakukan petugas di kampung adat mereka. Aparat gabungan TNI Polri dan BP Batam terlibat bentrokan dengan ratusan warga yang menolak penggusuran di Jembatan 4 Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Untuk membubarkan massa, petugas terpaksa menembakkan gas air mata. Warga berlarian untuk menyelamatkan diri dari kepulan asap gas air mata. Sejumlah orang mengalami sesak nafas dan mata perih akibat asap gas air mata. 8 orang oknum warga yang melakukan sweeping dan membawa barang terlarang hingga menimbulkan kericuhan dalam aksi penolakan penggusuran tersebut berhasil diamankan petugas. Rempang Eco City ini sudah kami lakukan beberapa kali, baik itu melalui FGD, kemudian sosialisasi, bahkan sosialisasi door to door, dan beberapa masyarakat, baik itu badan-badan usaha dan juga perorangan sudah yang secara ikhlas dan sukarela menyerahkan kepada BP Batam, Otorita Batam untuk dilakukan progres kegiatan rencana strategis nasional ini. Namun ada sekelompok masyarakat ya di sini yang mengatasnamakan dari masyarakat setempat, dan kemarin pada saat kami melakukan penertiban kami sudah melakukan sesuai standar operation prosedur dalam pembubaran massa, salah satunya melalui negosiator dari para polwan dan sebagainya. Tetapi ada sekelompok masyarakat ini yang dengan sengaja mempunyai niat untuk melakukan suatu aksi pelanggaran hukum. Salah satunya kelompok masyarakat ya di sini yang mengatasnamakan dari masyarakat setempat, dan kemarin pada saat kami melakukan penertiban kami sudah melakukan sesuai standar operation prosedur dalam pembubaran massa, salah satunya melalui negosiator dari para polwan dan sebagainya. Tetapi ada sekelompok masyarakat ini yang dengan sengaja mempunyai niat untuk melakukan suatu aksi pelanggaran hukum. Salah satunya mempersiapkan ketapel, kemudian juga sebongkahan batu, bahkan senjata tajam, bahkan yang lebih membahayakan lagi adalah ditemukannya beberapa bom molotov yang dipersiapkan. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, tentu kepolisian melakukan suatu tindakan-tindakan, tidak terlepas dari upaya preemptif, preventif, dan upaya penegakan hukum adalah upaya terakhir. Tapi karena memang kemarin situasinya tidak agak sulit dilakukan pembubaran, kita lakukan penyemprotan water cannon, kemudian juga dari pasukan PHH sudah menghalau, tapi tetap melakukan perlawanan, bahkan membahayakan, barulah adanya suatu pelepasan gas air mata. Kita 8 orang yang sudah kami amankan, itu usianya dari usia 21 tahun sampai 53 tahun. Dari mereka memang punya niat dari tempat itu membawa barang-barang yang terlarang tersebut. Tentu kita akan sesuai dengan hukum yang berlaku. Begitu. Bentrokan kembali terulang Senin 11 September. Warga memaksa masuk dan berhasil menjebol pagar BP Batam. Warga melemparkan batu, air mineral, besi, dan kayu. Sedangkan polisi membalas lemparan itu dengan gas air mata dan semprotan dari water cannon. Akibat aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan kantor BP Batam kemarin, 26 orang petugas terluka. Mereka menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepulauan Riau. Petugas Polresta Barelang Batam, Kepulauan Riau mengamankan total 44 orang yang diduga terlibat aksi unjuk rasa anarkistis di depan gedung BP kawasan kemarin. 10 anggota itu ada yang 12 yang dirawat. Kemudian sampai tadi malam sudah diizinkan oleh petugas medis bisa pulang sebanyak 10, dan 2 anggota ini yang masih memerlukan perawatan. Mudah-mudahan ini bisa cepat sembuh. Kemudian untuk yang dari BP Batam, ini stafnya mungkin itu sebanyak 2 personil yang dirawat di Rumah Sakit BP Batam, dan juga ada 4 personil Satpol PP. Menanggapi unjuk rasa dan bentrokan yang terjadi di Batam, Kepulauan Riau terkait pembangunan proyek strategis nasional di Pulau Rempang, Presiden Joko Widodo menyatakan hal itu terjadi karena adanya komunikasi yang kurang baik. Presiden Jokowi pun menugaskan Menteri Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia untuk bertolak ke Batam. Proyek di Rempang, Pak? Ya itu komunikasi yang kurang baik lah. Saya kira kalau warga di apa aja bicara
diberikan solusi karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunannya 40 tipe 45. Tapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah. Tapi menurut saya nanti mungkin besok atau lusa Pak Menteri Bahlil akan ke sana akan memberikan penjelasan. Sebelumnya, massa yang mengatasnamakan masyarakat Melayu Kepulauan Riau 2 kali bentrok dengan aparat saat menggelar aksi unjuk rasa menolak relokasi 16 kampung tua yang terdampak pembangunan kawasan terpadu di Rempang, Kota Batam. Para pengunjuk rasa menolak relokasi tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Bentrok massa ini terkait dengan mega proyek Rempang Eco City. Sebanyak 3.000 kabeling dan rumah disiapkan BP Batam untuk pembangunan kampung baru yang diberi nama Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City. Kaveling dan rumah ini akan diperuntukkan bagi masyarakat Pulau Rempang Galang yang terdampak atas pengembangan Rempang Eco City. Tempat baru ini hanya 5 km dari Sembulang. Di sini akan dibangun sebuah perkampungan yang modern dan sangat baik. Setiap masyarakat terdampak relokasi akan mendapatkan satu hunian baru tipe 45 senilai 120 juta rupiah dengan luas tanah maksimal 500 meter kubik. Setiap satu rumah yang terdampak akan diganti dengan satu unit hunian baru. Nantinya akan dibangun pula fasilitas seperti pendidikan, tempat ibadah, area dermaga pelabuhan ikan, fasilitas olahraga, hingga pasar. Sejalan dengan pengembangannya, Rempang Eco City di area relokasi ini juga terdapat ruang hijau dan biru, seperti hutan mangrove, area penghijauan, dan pantai. Begitu juga dengan kantor pemerintahan seperti kantor kecamatan, kantor kelurahan, polsek, pemadam kebakaran.